Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang perbandingan kurikulum pendidikan Indonesia versus Singapura. Di sini sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ririn Dwi Arianti sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan di bagian A dan B akan dijelaskan oleh Puja Lestari, di bagian C yang akan dijelaskan oleh Apendi Almizan, di bagian D akan dijelaskan oleh Reza Aprio, dan bagian E akan dijelaskan oleh Jopin. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kurikulum pendidikan Indonesia dan Singapura. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian perbandingan pendidikan terlebih dahulu. Menurut Carter V. Good, definisi pendidikan adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada bagian negara pendidikan di luar negeri sendiri. B. Profil kedua negara. Dalam profil kedua negara ini terdapat dua negara, yaitu negara Indonesia dan Singapura. Nah, dalam negara Indonesia ini, negara kepulauan yang berbentuk republik terletak di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan negara Singapura adalah sebuah pulau yang terletak di ujung semenanjung Tanah Melayu yang awalnya bernama Pulau Ujung atau Pulau Chung. Nah, istilah Singapura sendiri muncul pada tahun 1299. Pengerangan sang nilai utama singgah di pulau ini dan menemukan seekor binatang seperti singa, sehingga pulau itu disebut Lion City atau kota singa. Nah, versi lain mengatakan bahwa pada abad ke-14 pulau ini menjadi tempat singgahnya para pedagang atau majapahit, sehingga Singapura berarti kota atau pura. Singgah. Penduduk negara pulau ini adalah multi etnis. Sistem pendidikan di Indonesia yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dimaksud dengan sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh suatu negara. Yang kedua itu ada sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai sebuah pendidikan internasional maupun nasional. Yang ketiga itu ada tujuan pendidikan. Dari setiap negara itu mempunyai sebuah tujuan untuk sebuah pendidikan. Dalam tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk memberikan arahan pada semua kegiatan pendidikan dalam satu satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh setiap suatu pendidikan di negaranya masing-masing. Dan yang keempat itu ada jenjang pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan di Indonesia adalah jenjang tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan oleh setiap warga negara Indonesia. D. Sistem pendidikan Singapura. Pendidikan Singapura berlangsung selama 10 tahun. Walaupun untuk meneruskan pendidikan universitas di Singapura dibutuhkan 13 tahun pendidikan dasar. Adapun jenjang pendidikan di Singapura, 1. Kindergarten atau taman kanak-kanak. 2. Primary education atau sekolah dasar. 3. Secondary education, SMP sampai SMA. Pre-university education atau pendidikan pra-universitas. 5. Politeknik atau politeknik. 6. Singapore University atau Universitas Singapura. E. Perbandingan pendidikan di Indonesia P. Singapura. Untuk membandingkan kebijakan pendidikan di Indonesia dan di Singapura, salah satu hal yang paling mudah dibandingkan ialah jenjang pendidikan berikut ini. Perbandingan jenjang pendidikan di Indonesia dan
di Singapura, yaitu A. Pendidikan dasar, B. Pendidikan menengah, C. Pendidikan pra-universitas. Pendidikan dasar Singapura hanya 6 tahun, sementara itu pendidikan dasar di Indonesia membutuhkan waktu 9 tahun. Dengan rincian 6 tahun SD dan 3 tahun SMP. Pendidikan menengah pada jenjang ini, pendidikan di Singapura membutuhkan waktu 4 dan 5 tahun, sementara itu pendidikan menengah di Indonesia hanya 3 tahun. Pada jenjang ini, pendidikan di Singapura mengklarifikasikan kemampuan siswa menjadi ekspres, normal, akademik, dan normal teknikal. Sementara itu, pendidikan menengah di Indonesia tidak melakukan sistem tersebut. Pendidikan pra-universitas pada jenjang ini, peserta didik dipersiapkan untuk memasuki jenjang perguruan tinggi universitas ataupun pendidikan kejuaraan atau yang sejenisnya. Sementara itu di Indonesia tidak terdapat jenjang pra-universitas. Udah. Baiklah, itu hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, soalnya kami juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.